Soal penembakan Habib Bahar, Mahfud MD berkata, ditembaknya di mana, lukanya di mana kan itu belum jelas. Itu kan sangat teknis ya, saya dengar aja baca dan saya hanya membaca kalau ini masalah itu bagaimana polisi menangani, kan polisi sudah menangani, kecuali polisi tidak menangani baru saya turun gitu. Kalau polisi sudah menangani ya kita lihat perkembangannya nanti hasil penanganannya bagaimana. Ini kan sudah ditangani termasuk di dekat rumah saya tuh ya, di rumah sakit Depok itu kan dekat rumah saya tuh. Sudah ditangkap orangnya kan gitu ya. Kasus penembakan terhadap Habib Bahar ini terlepas benar tidaknya itu harus disimpulkan dan harus selesai gitu ya. Karena kalau ini nggak selesai, kalau ini menjadi cerita yang kemudian dilupakan dan kita kemudian sibuk dengan berita-berita yang lain, maka selamanya cerita ini akan menjadi cerita yang benar gitu. Menjadi cerita yang seolah-olah bahwa Habib Bahar itu diintimidasi, diteror, ditembak sama orang gitu ya. Seolah-olah kejam sekali rezim ini gitu kan. Itu akan menjadi cerita yang terus-menerus dibenarkan. Sejumlah media menelusuri lokasi kasus penembakan, dikabarkan juga warga masyarakat sekitar pada bingung. Saya baca di Kompas, malah kaget katanya ada kabar penembakan, tapi warga masyarakat setempat di lokasi yang diklaim terjadi penembakan tidak tahu menahu, bahkan kaget ketika wartawan menanyakan itu. Kontroversi mengenai penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith masih menyita perhatian. Polisi tengah menyelidiki sejumlah saksi terkait kejadian penembakan yang dilakukan orang tak dikenal atau OTK itu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan agar kasus penembakan Habib Bahar diproses dulu oleh kepolisian. Ia mengaku belum bisa menanggapi secara detail mengenai hal ini. Biar diperiksa oleh polisi dulu, kita kan tidak bisa berkomentar. Tutur Mahfud di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta beberapa waktu lalu. Ia juga mengatakan bahwa belum menerima laporan detail mengenai kasus ini. Dengan begitu, dirinya belum bisa memastikan seperti apa luka tembak yang dialami Habib Bahar. Ditembaknya di mana, lukanya di mana kan itu belum jelas juga. Kita tunggu saja penjelasan polisi. Yang jelas, hukum harus ditegakkan, harus dicari buktinya, ditunggu saja, katanya. Polisi juga masih melakukan pendalaman mengenai laporan penembakan Habib Bahar di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor yang terjadi pada Jumat 12 Mei malam. Kabar mengenai kasus penembakan Habib Bahar bin Smith masih terus didalami pihak kepolisian. Namun sampai saat ini, Polri belum dapat memastikan kebenaran soal laporan Bahar bin Smith yang menjadi korban penembakan. Menurut Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan penyidik masih melakukan pengumpulan alat bukti. Lebih lanjut, polisi juga akan meminta keterangan dari para saksi-saksi. Masih menunggu informasi lanjutan karena setiap kali ada tindak pidana kan pasti alur cerita dibangun didasari dengan saksi dan alat bukti. Ujar Sandi Nugroho yang dikutip pikiran rakyat Depok.com dari PMJ News. Sandi juga menjelaskan kepolisian juga masih melanjutkan rekonstruksi perkara dengan mengumpulkan bukti hingga keterangan saksi. Saat ini kita masih mengumpulkan saksi dan alat bukti untuk bisa menjawab itu penembakan atau itu karena luka yang lainnya yang menjadikan beliau terluka jelasnya. Seperti yang diketahui, penembakan atas Habib Bahar bin Smith sempat menjadi perbincangan publik. Pasalnya penembakan tersebut dilakukan oleh orang tak dikenal di kawasan Kemang, Bogor. Adanya hal tersebut, laporan Bahar telah diterima dengan nomor LP-B-5-2023-SPKT-Polsek-Kemang Polres Bogor Polda Jabar. Peristiwa penembakan tersebut terjadi pada Jumat 12 Mei 2023, sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Bogor. Ada luka di sekitar perut tetapi hasil visum belum keluar, sehingga kita belum bisa menginfokan lebih lanjut terkait kondisi dan penyebab luka tersebut. Papar Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tombo. Kejadiannya masih didalami, jadi belum ada kesimpulan terkait tentang kejadiannya termasuk penyebab lukanya jelasnya.